Tadi Pak Lutfi Hasan menyebut istilah populasi mebel vintage, jadi masih banyak gitu ya. Karena ini juga saya baru tahu hal-hal gini. Saya tahu memang ada teman saya juga yang jual beli mebel baru dan bekas ya. Itu populasinya itu termasuk di situ. Jadi kalau Pak Lutfi itu mencari mebel vintage itu memang di tempat yang terkenal vintage atau juga di some place yang memang punya mebel lama gitu. Oke, kalau vintage itu huntingnya di tempat-tempat yang biasa seperti kayak Ciputat, Ya, ya, Bogor, itu tapi memang juga ada khusus. di tempat-tempat yang kita tidak expect memang. Ya, apa namanya? Soal populasi barang vintage itu sekarang itu sangat lebih sulit daripada yang sebelum-sebelumnya, karena Indonesia dianggap tempat yang sangat apa namanya yang sangat menarik bagi misalnya tetangga-tetangga kita dari Singapura, dari Malaysia gitu. Iya, sudah ada ekspor. Sedang dalam proses kayak ke Australia sama ke Singapura. Oh iya, iya. Jadi kalau populasi vintage itu misalnya kalau kita ke Jalan Surabaya di satu hari Minggu atau hari Sabtu itu saya pernah melihat satu truk jalan dari pelan gitu dari satu toko ke toko lain. Saya bilang itu kok jalannya pelan sekali truk itu. Oh ya itu sedang mengangkutin beli barang-barang vintage di situ diangkut kemana? Ke Bangkok. Wow. Bertruk-truk dan Di sana juga banyak kali mebel iya, vintage. dan itu dijual di pasar antik di sana. Jadi dari Jalan Surabaya ke pasar antik sana. Satu cak. Dan ya, dan kayak restoran-restoran atau kafe di Singapura itu banyak sekali ngambil barang-barang vintage, kursi-kursi segala macam dari sini. Dalam harga yang sangat, menurut mereka practically free karena harganya bisa sangat murah. Ya, memang saya bisa mengerti sumbangan suasananya besar begitu ya. Saya sih kalau saya masuk suatu bidang yang bagi saya baru itu suka terintimidasi oleh kurang pede lah karena kurang pengetahuan. Karena pasti orang lain tuh lebih jago. Nah, Anda masuk dunia vintage katanya hanya karena hobi. Kali ada orang yang udah melotok ya dari dulu-dulu. Anda tuh tidak terintimidasi oleh mereka gitu. Iya, tentu di awalnya saya bahkan sangat sangat tidak pede dan sangat risih kalau pertama misalnya ada media yang waktu itu mau mengekspos saya bilang saya kayaknya saya malu kalau tidak pede dan lain-lain. Tapi kalau saya secara umum objektif bicara dalam satu kelompok, terus ternyata pengetahuan saya mengenai vintage lebih banyak daripada teman-teman. Jadi secara umum mungkin pengetahuan saya memang lebih banyak. Jadi ya akhirnya saya dipedein aja. Apa itu ada hubungannya dengan latar belakang Anda sebagai orang komunikasi? Jadi apapun kalau dikomunikasikan dengan baik kan jalan gitu ya? Mungkin. Terus, apakah Pak Lutfi melihat ini sebagai awal di satu karir jangka panjang atau hanya hobi sekilas? Saya harapkan sih ini panjang karena apa namanya yang saya lakukan saat ini, yang saya rintis saat ini adalah sebenarnya bukan semata-mata vintage, tetapi lebih saya sedang membangun sebuah brand. Membangun sebuah brand itu adalah semacam praktek. Selama ini kan kita membangun brand untuk klien, gitu. Ini sekarang adalah saya membangun brand sendiri. Dan itu saya visinya adalah bagaimana membuat Jakarta Vintage ini tidak sekedar misalnya kursi vintage, tetapi ada pengertian, konsepnya holistik lah total ya. Betul. Ya. Jadi sekarang Anda sudah diwawancara di majalah begitu ya, di wawancara TV sekarang. Itu jadi penting ya untuk pekerjaan. Ini bukan industri yang bisa survive dari mebelnya sendiri gitu. Enggak, kelihatannya. Iya, betul. Dan gini, dari pengalaman saya selama ini, jadi yang saya lakukan ini mendapatkan misalnya pengakuan dari media dan lain-lain itu karena mungkin saya mulainya itu bukan saya memulai dengan menjual barang vintage, tapi saya memulainya dengan sharing. Jadi saya sharing berkunjung ke sana, ke pasar ini, pasar itu, dan lain-lain. Dan setelah ada misalnya saya diminta jadi kurator untuk auction waktu itu. Suka jadi kurator ya? Ya, akhirnya mulailah saya membuka toko online. Jadi jualannya itu justru belakangan. Nah mungkin
dari sharingnya itu. Jadi memang semacam bisnis model yang baru dan sekarang adalah mendunia adalah sharing. Seperti misalnya Tom Shoes itu adalah giving is my new business model katanya. Wow. Gitu. Giving is my new business Jadi model. dia basically Tom Shoes itu menjual setiap sepatu yang dibeli berarti Anda telah menyumbang sepasang sepatu ke orang miskin di Argentina, kurang lebih seperti itu. Jadi dia bilang saya percaya sekali kata si Blake McCoskey itu bahwa giving itu adalah tidak akan membuat bisnis itu bangkrut. Mungkin giving saya samakan dengan sharing. Jadi sharing itu penting sekali. Misalnya saya menulis di majalah segala macam mengenai vintage dan flea market dan lain-lain, itu menjadi bagian dari responsibility terhadap bidang yang bisnis yang digeluti. Oke, break satu kali lagi, kita lanjutkan dengan Lutfi Hasan. Giving is apa tadi? New business model. Is the new business model. Yes.